Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alginda Duta Prabu, NIM D061221094 dari kelompok 7 dengan materi pengembangan paragraf. Dalam menulis sebuah karangan atau cerita, tentunya selalu dijumpai susunan dari banyak kata yang membentuk kalimat. Kalimat-kalimat tersebut harus dihubungkan lagi sehingga terbentuk sebuah paragraf. Menyusun paragraf berarti menyampaikan suatu gagasan atau pendapat tertentu yang harus disertai alasan ataupun bukti tertentu. Paragraf merupakan suatu karangan yang paling singkat. Dengan adanya paragraf, kita dapat membedakan di mana suatu gagasan mulai dan berakhir. Setiap paragraf berisi kesatuan topik, kesatuan pikiran atau ide. Dengan demikian, setiap paragraf memiliki potensi adanya satu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Oleh Ramlan, 1993. Pikiran utama atau ide pokok merupakan pengendali suatu paragraf. Berbicara mengenai paragraf, kita mengenal beberapa hal di dalamnya seperti jenis paragraf, struktur paragraf, dan pola pengembangan paragraf. Struktur paragraf dibentuk dari pengembangan kalimat topik dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat topik dapat diletakkan pada bagian awal, akhir, serta awal dan akhir. Paragraf yang efektif merupakan paragraf yang mampu menyampaikan pesan-pesan yang akan disampaikan penulis. Seringkali pembaca kebingungan dalam mengartikan apa yang akan disampaikan penulis dalam sebuah paragraf. Artinya, paragraf tersebut disusun secara tidak efektif. Struktur paragraf sebaiknya mencerminkan keseluruhan bab. Paragraf yang baik terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian awal, tengah, dan akhir. Ketidakefektifan ini yang biasanya membuat suatu tulisan menjadi rancu, sehingga membuat pembaca kebingungan akan pesan yang akan disampaikan dalam suatu paragraf. Hal demikian tidak akan terjadi apabila seseorang memahami pola pengembangan paragraf. Dengan adanya pola pengembangan paragraf, ide yang ditulis akan memiliki kesinambungan dengan paragraf yang membangunnya dan membantu pembaca untuk memahami maksud tulisan. Melalui pola pengembangan paragraf tersebut, tulisan akan menjadi lebih baik dan memudahkan pembaca untuk menemukan gagasan utama dari berita yang dibaca. Pola pengembangan paragraf adalah bentuk pengembangan kalimat topik ke dalam kalimat-kalimat penjelas atau kalimat-kalimat pengembang. Pola pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan banyak teknik atau cara. Pada penjelasan kali ini akan dibahas 2 pola pengembangan paragraf, yaitu pola pengembangan paragraf berdasarkan teknik dan pola pengembangan paragraf berdasarkan isinya. Melalui penguasaan pola pengembangan paragraf tadi, seorang yang akan membuat suatu tulisan atau karya tulis akan lebih mempermudah pembuatannya karena lebih memahami pengembangan gagasan utama ke dalam gagasan penjelas. Yang pertama, pengembangan paragraf berdasarkan teknik. Dilihat dari teknik pengembangannya, pengembangan paragraf dibedakan menjadi 2, yaitu pengembangan paragraf secara alamiah dan pengembangan paragraf secara logis. A. Pengembangan paragraf secara alamiah. Paragraf yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau waktu terjadinya suatu kegiatan, diikuti dengan kalimat yang menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau waktu terjadinya kegiatan tersebut. Paragraf-paragraf yang disusun secara kronologis bersifat kronologis, artinya kalimat yang menyatakan waktu terjadinya suatu peristiwa atau kapan suatu kegiatan dilakukan, diikuti dengan kalimat-kalimat yang menyatakan waktu terjadinya atau kapan kegiatan itu dilakukan. Paragraf artinya kalimat yang menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau saat kegiatan dilakukan, diikuti dengan kalimat yang menyatakan waktu terjadinya peristiwa atau saat kegiatan dilakukan. Paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan ruang atau tempat pembawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam sebuah ruangan. Hal itu berarti kalimat yang satu mengungkapkan suatu bagian atau gagasan yang terdapat pada posisi tertentu,
dan diikuti oleh kalimat-kalimat lain yang mengungkapkan gagasan yang berada pada posisi yang lain. Pengungkapan gagasan dengan urutan ruang ini tidak boleh sembarangan, sebab cara yang demikian akan mengakibatkan pembaca mengalami kesulitan memahami pesan. Paragraf seperti ini biasanya digunakan pada paragraf deskriptif. B. Pengembangan paragraf secara logis. Pengembangan paragraf secara logis maksudnya adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu klimaks, antiklimaks, dan umum khusus. Paragraf yang dikembangkan klimaks antiklimaks dibagi menjadi dua, yang pertama klimaks dan yang kedua antiklimaks. Pengembangan paragraf secara klimaks dilakukan dengan cara menyajikan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Kemudian diakhiri dengan gagasan yang paling tinggi atas kompleks, kedudukannya atau kepentingannya. Sebaliknya, pengembangan paragraf secara anti-klimaks dilakukan dengan terlebih dulu gagasan yang dianggap paling tinggi atas kompleks, kedudukannya atau kepentingannya, baru diikuti dengan gagasan-gagasan yang berupa rincian yang dianggap sebagai gagasan bawahan. Gagasan yang dianggap kurang penting atau rendah kedudukannya. Pengembangan paragraf berdasarkan kriteria umum khusus dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus dan khusus ke umum. Paragraf yang dikembangkan secara umum ke khusus berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama, kemudian diikuti dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian. Paragraf yang dikembangkan dengan cara umum ke khusus ini biasa disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf yang dikembangkan secara khusus ke umum berupa paragraf yang dimulai dengan gagasan khusus sebagai gagasan penjelas atau rincian. Kemudian diikuti dengan gagasan umum yang biasanya merupakan gagasan utama. Paragraf yang dikembangkan dengan cara khusus ke umum ini biasa disebut dengan paragraf induktif. Pengembangan paragraf logis umum khusus ini baik dengan cara umum ke khusus deduktif maupun khusus ke umum induktif paling banyak digunakan lebih dalam karya ilmiah, karena karya ilmiah pada umumnya merupakan sintesis antara deduktif dan induktif. Yang kedua, pengembangan paragraf berdasarkan isi. Berdasarkan isinya, pengembangan paragraf dibagi menjadi dua, yaitu A. Pengembangan paragraf dengan cara pembandingan. Pembandingan dilakukan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan sebuah kalimat untuk mendapatkan sebuah jawaban yang jelas. Penyajian persamaan dan perbedaan antara dua hal dilakukan dalam kegiatan membandingkan atau mempertentangkan suatu paparan atau masalah yang harus dipecahkan. Pengembangan paragraf dengan cara pemberian. Pengembangan paragraf pemberian ini dilakukan untuk memberi dukungan untuk memperjelas sebuah paparan yang disampaikan. C. Pengembangan paragraf dengan sebab akibat atau kausalitas. Pengembangan paragraf ini dilakukan dengan cara menyajikan sebab sebagai gagasan pokok dan akibatnya sebagai gagasan penjelas, begitupun dengan sebaliknya. D. Pengembangan paragraf cara klasifikasi. Pengembangan klasifikasi dilakukan dengan cara penyajian gagasan pokok utama, kemudian diikuti dengan gagasan penjelas secara rinci. 3. Pola pengembangan paragraf definisi. Paragraf definisi merupakan paragraf yang kalimat topiknya berupa definisi atau pengertian. Definisi yang terkandung dalam kalimat topik tersebut memerlukan penjelasan panjang lebar agar tepat maknanya ditangkap oleh pembaca. Keempat, pola pengembangan paragraf ilustrasi. Pengembangan paragraf dengan ilustrasi adalah pengembangan paragraf yang kalimat topiknya menyajikan suatu gambaran atau melukiskan suatu objek.
Pola pengembangan paragraf pemerincian. Pengembangan paragraf pemerincian adalah paragraf yang kalimat topiknya berupa rincian fakta ataupun pendapat. Pola pengembangan paragraf kronologi. Pengembangan paragraf dengan kronologi atau urutan-urutan dari suatu peristiwa atau kejadian lazim digunakan dalam wacana kisahan. Kejadian-kejadian dipaparkan selangkah demi selangkah secara kronologis. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.